Saya Renalda Siptiluti, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir pengantaran manajemen di toko kue JC Bakery ND. Yang pertama, sejarah toko kue JC Bakery. JC Bakery merupakan perusahaan home industri yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan. JC Bakery merupakan perusahaan home industri yang terletak di kota Ende di Jalan Diponegoro nomor 5, Kelurahan Onokore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Berawal dari usaha kecil-kecilan home industri serta melanjutkan usaha orang tua dan turun-temurun dari nenek moyang. Pada awal pendirian tersebut dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya seperti mesin dan alat pembuatan kue yang seadanya. Namun selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan berjalannya waktu, toko ini berkembang pesat. Kini JC Bakery memiliki berbagai peralatan yang modern yang dapat memudahkan dalam proses pembuatan kue. Pengorganisasian, yang pertama struktur organisasi. Bagan organisasi JC Bakery merupakan bagan formal yang mana sudah sesuai dengan karyawan dengan jenis bagan vertikal. Kedua, pembagian kerja di dalam JC Bakery. Pembagian kerja dalam JC Bakery ini berdasarkan struktur organisasi JC Bakery yang sudah dibuat. Anggota di struktur masing-masing sudah memiliki tugas dan tanggung jawab. Contoh, ketua pemilik sebagai penanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Penetapan tujuan organisasi. Tujuan JC Bakery membangun home industri yang memiliki omset jutaan rupiah dan menjual kue yang beraneka ragam bentuknya serta harga yang sesuai dengan pasaran. Visi dan misi JC Bakery. Yang pertama, visi menjadi perusahaan kue yang unggul dan kepuasan pelanggan nomor 1. Misi menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Strategi tujuan dengan diadakan briefing pagi untuk membahas hal penting dan pengecekan roti serta kue yang laku terjual dan menghitung keuntungan. Pendekatan MBO, karyawan yang meningkatkan lingkungan kerja yang positif dan menerapkan cara berkomunikasi antar karyawan dan pembeli. Perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, perubahan yang pernah terjadi, peralatan pembuatan kue serta sistem pembayar manual ke barcode. 2. Pengembangan dari perubahan, jam operasional perubahan diperpanjang dan karyawan diberi kesempatan untuk tinggal di dalam. Penyusunan personalia organisasi. Yang pertama, perencanaan SDM, merekrut karyawan dengan kriteria sesuai kebutuhan. 2. Penyusunan personalia, penarikan tenaga kerja, seleksi pemilihan tenaga kerja, dan negosiasi gaji. Yang ketiga, latihan dan pengembangan, melatih dan mengembangkan kinerja karyawan JC Bakery, serta melakukan briefing pagi. Yang keempat, pemberian balas jasa dan penghargaan. Pemilik JC Bakery memberikan kompensasi berdasarkan kinerja mereka seperti kenaikan gaji atau memberi cuti tambahan pada karyawan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir dengan melakukan promosi atau kenaikan jabatan bagi karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dilakukan oleh pemilik JC Bakery seperti pada saat pembuatan varian cake dan roti yang baru seperti abon roll. Dan sebelum melakukan itu, atasan sudah berdiskusi dengan para karyawan dan sudah disepakati bersama, jadi sudah pasti keputusan itu diterima dengan baik oleh para karyawan. Manajemen konflik. Pertama, konflik dan metode penyelesaian konflik. Pemilik mengajak kedua individu yang sedang berkonflik untuk berbicara dan mencari jalan tengah bagi kedua individu yang terjadi di konflik dan menilai ide yang paling efektif untuk diterapkan sebagai solusi. Pandangan karyawan mengenai konflik yang pernah terjadi. Pandangan para karyawan terjadi, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Menganggap konflik tersebut juga merupakan kesalahan dari pimpinan. Konflik yang sering timbul dalam JC Bakery adalah konflik fungsi fungsional. Komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, proses komunikasi dalam JC Bakery. Dalam usaha JC Bakery, komunikasi organisasi juga menjadi yang utama untuk menyalurkan informasi yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang kedua, tipe jaringan komunikasi dalam JC Bakery. Dari hasil wawancara JC Bakery ini terdapat komunikasi formal. Tipe ini biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal. Wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur secara fungsional
yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. Hambatan yang terjadi dalam membangun komunikasi di JC Bakiri, hambatan yang sering yaitu masalah teknis. Jika toko kue menggunakan teknologi komunikasi seperti sistem pesanan online atau perangkat lunak kasir, masalah teknis seperti kerusakan peralatan atau koneksi internet yang buruk dapat menghambat komunikasi dengan pelanggan serta perbedaan pelanggan serta perbedaan budaya. Biasanya dari latar belakang dan budaya berbeda, jadi terkadang ada terjadi perselisihan dan proses komunikasi. Kepemimpinan di JC Bakeri tentunya memiliki kepemimpinan dan menurut hasil wawancara kepemimpinan yang dilakukan oleh atasan sudah sangat efektif dikarenakan atasan selalu menjadi pendengar dan mengambil keputusan yang tegas ketika terjadi permasalahan di dalam JC Bakeri. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh atasan JC Bakeri juga merupakan gaya karismatik. Pengawasan, tipe dan proses pengawasan. Pengawasan di dalam JC Bakeri ini ada pengawasan sebelum dilaksanakan dan pengawasan ini biasanya diadakan briefing pagi yang dilaksanakan tidak setiap hari. Dan pengawasan saat kegiatan dilaksanakan biasanya pemilik toko melihat melalui CCTV atau pengawasan langsung untuk melihat apakah karyawan sudah bekerja sesuai dengan diharapkan pemilik atau sesuai dengan briefing pagi, serta pengawasan setelah kegiatan biasanya dilakukan pengecekan beberapa banyak roti dan kue yang laku terjual dan roti apa yang diminati pelanggan. Karakteristik pengawasan dari hasil wawancara karakteristik pengawasan pada JC Bakeri ini yaitu akurat, objektif, menyeluruh, fleksibel, dan terkoordinasi dengan aliran kerja JC Bakeri. Kesimpulan dan saran, kesimpulan dari JC Bakeri yang saya ambil, kesimpulan yang diambil sesuai dengan hasil wawancara yaitu membutuhkan manajemen dalam menjalankan usahanya, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Walaupun terbilang menengah, tetapi mereka sudah bisa menghasilkan omset yang begitu besar dan pembuatan cake sudah menggunakan alat yang modern. Saran saya untuk usaha JC Bakeri sebaiknya ditambahkan tempat kafe dengan gaya yang lebih modern atau estetik untuk konsumen atau pelanggan agar dapat meningkatkan cake bakeri yang ada di toko, terutama bagi kaum milenial sekarang yang gemar nongkrong. Sekian, terima kasih dari hasil presentasi saya.